bersyukurlah kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Bersyukurlah Tuhan, sebab Engkau baik, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Demikian juga pada pagi hari ini, Engkau melihat setiap kami yang datang dengan haus, rindu, beribadah kepada Tuhan, mencari wajah-Mu. Mohon berkat perkenanan Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga telah hadir ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, pertolongan, kekuatan, anugerah dari Tuhan atas hidup kami yang setia memeliharakan melewati hari-hari kami. Syukur bagimu, syukur berkasih dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan yang akan menopang setiap kami yang ambil bagian melayani. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan dan segenap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini maupun yang masih dalam perjalanan, bahkan yang ada di rumah, yang ibadah lewat virtual. Kami semua tidak akan terlepas dari berkat-berkat-Nya Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan berkat yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itulah pagi hari ini Tuhan, dengan iman kami berkata kepadamu ya Allah yang hidup. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa damai sejahtera, dari Allah Bapa kasih karunia dan anugerah, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan memberkati setiap kita pagi hari ini. Yang siap diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita mau bersukacita pagi ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat ke timur Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan Tuhan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, oh, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita berkumpul pagi ini bersama-sama. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ajaib, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri, Allah sendiri dalam rupa ini. Sembah Dia, sembah Tuhan, puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Semua katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan, ku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Engkau yang selalu mengerti Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku telah percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan, iya dan amin Tuhan. Kehidupanku saya tiba kita sama-sama bangkit berdiri. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah
serupa gambaran dan berharga di matamu, Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu Tuhan. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalam Tuhan. Kau memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari kita sembah Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Haleluya, sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Segala puji syukur hanya untuk-Mu, Allah kami yang hidup, Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Oleh pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan, kami dikuatkan untuk mengiring Engkau sampai pada penghujung tahun ini Tuhan. Dan kami berjuang sampai akhirnya kami mendapati bahwa Engkaulah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu menolong kami semua Tuhan, sehingga kami boleh dibangun Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali lagi puji, syukur, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pada Injil Matius di ujungnya paling akhir, yaitu Matius 28, pasal 28 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus berkata kepada pengikutnya, pada muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan dalam Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Perhatikan,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat Tuhan yang dikasihi, zaman itu ada akhir. Ini kata Tuhan Yesus. Kalau tahun 2021 ini kita diumpamakan sebagai suatu zaman, bukan suatu tapi zaman. Posisi kita di mana? Ini adalah akhir pada tahun. Maka kita ambil tema tahun ini, ya, Maranatha. Ya. Maranatha. Ya. Apa artinya Maranatha? Ya. Maranatha terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Itu hanya sekali muncul, ya, yaitu firman-Nya mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sekali muncul saja di sini, ya, tempat lain tidak ada. Apa maksudnya? Ini bahasa Aramik, ya, bahasa Aramik, ya. Jadi mar berarti Tuhan atau Tuhan. Ya, ana punya kami, ya, mara, ta datang, ya. Jadi kalau diucapkan, ya, diucapkan maran ata berarti datanglah, nah, Tuhan pasti akan datang. Atau diucapkan maranatha, Tuhan kami datanglah. Ya. Ini suatu kata Aramik waktu itu sebagai suatu sapaan. Ya, kalau kita ketemu ya haleluya. Kalau dulu mereka tuh Maranatha. Suatu iman, penyataan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia akan datang. Ya. Di sini kalau konteksnya siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Tuhan mau datang loh. Tuhan pasti datang. Dan Tuhan datanglah. Ya, suatu doa. Ya, menunjukkan suatu kerinduan, datanglah. Ya, ini pada penghujung tahun, ya, kita anggap sekarang posisi kita ada di mana? Akhir zaman di mana? Apakah di bulan Juni atau bulan Oktober atau November yang lalu atau sekarang? Ya, Maranatha. Hari ini mari kita sama-sama renungkan, ya. Maranatha. Ya, ini kita renung kembali pada khotbah yang lalu Oktober, ya. Ini sebuah ayat yang sangat terkenal yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 2 yang mengatakan, ini Rasul Paulus yang mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini konteksnya sudah kita belajar, yaitu bahwa waktu itu di antar jemaat Korintus itu ada terjadi perselisihan. Ya, ada yang mengatakan saya ini golongan Paulus, saya golongan Apolos, saya golongan Kefas, ya, Petrus, ya, Kefas. Ya. Jadi Paulus mengatakan, apakah saya setelah disalibkan, ayo aku disalibkan untuk kamu? Tidak, ya. Jadi dikatakan tidak ada yang lain yang aku tahu, ya, selain Yesus Kristus, yaitu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ini maksudnya apa? Yaitu sebagai suatu inti daripada iman kita bersama dan sebagai dasar kita bersatu. Ya, jadi perselisihan itu tidak ada alasannya. Ya. Inilah yang menjadi inti kita, menjadi dasar kita untuk bersatu. Ya. Dan ayat ini menjadi sangat terkenal. Ya. Oleh bapak-bapak reformasi, ya, sekian tahun kemudian, ya, ayat ini menjadi sangat terkenal. Ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia
yang disalibkan, ya, bukan Yesus, selain Yesus Kristus yang disalibkan, bukan ya. Kata ini menjadi dasar atau bingkai, ya. Jadi suatu konsep teologia salib, ya, teologia salib, ya, the cross teologia, ya. Itu teologia salib yaitu untuk mengoreksi atau mengimbangi konsep teologia yang selama itu, yang sebelumnya, yang mendominasi di gereja, yaitu Katolik, yang disebut teologia makmur, ya, teologia makmur. Teologia makmur itu apa? Kita hari ini bukan bicara soal teologi atau doktrin, ya, tapi untuk sekedar untuk mengetahui kita. Sebelumnya yaitu yang mendominasi waktu itu yaitu konsep itu, ya, teologia, ya, yaitu apa? Manusia itu seperti gereja juga begitu, menjunjung tinggi kemuliaan manusia dengan konsep pikir manusia, dengan pandangan manusia, dengan kepentingan manusia dan duniawi, sehingga menjadi suatu konsep, ya, agamawi, sehingga yaitu untuk memuaskan hati manusia, untuk kemuliaan manusia, sehingga memuliakan Tuhan. Kira-kira begitu. Kalau oleh Rasul Paulus itu orang itu mengejar lahiriah, ya, yang di luar, ya, nama-nama baik, ya, keberhasilan, yaitu seperti yang dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 18 mengatakan orang-orang ini hidup sebagai seteru salib Kristus karena mereka membenci salib. Maksudnya membenci penderitaan. Nah, ayat inilah menjadi konsep teologi salib, bahwa kita kalau mau mengenal Allah hanya melalui ini, yaitu Kristus yang disalibkan, melalui penderitaannya, yaitu dengan inti Allah yang menderita. Ya, kalau teologia kemuliaan secara sederhana, yaitu membuat orang tuh gampang berpikir pemahaman tentang berkat Tuhan adalah sama dengan apa? Keberhasilan, sukses. Itu memuliakan Tuhan. Jadi bukan penderitaan. Ya, bukan penderitaan. Jadi sampai sekarang perkembangannya sering yang kita dengar yaitu teologia kemakmuran. Masuk gereja untuk apa? Ya, untuk berkat, untuk berhasil. Memang Tuhan memberkati kita. Tapi itu menjadi dasar kita datang. Ya, jadi teologia salib inilah untuk mengimbangi dan mengoreksi, ya, teologia kemuliaan yang memuliakan perbuatan, ya, perbuatan. Jadi hanya dengan melalui penderitaan Yesus Kristus di salib inilah kita mengenal Allah kita. Ya, dan sekarang kita juga hidup dalam teologi ini. Ini bukan makanan kita, ya, bukan makanan kita. Jadi kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Ya. Tapi sedikit saya mau menyimpang sedikit, perlu, penting, ya. Tetangga kita yang berseberang, mereka secara akidah, mereka menyangkal, mereka juga mengajar umatnya, menyangkal Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Menurut mereka Yesus tidak disalib, tidak mati, apalagi kebangkitan. Ya, itu tidak heran. Kalau mereka mengakui Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit, ya mereka jadi Kristen. Ya, jadi nggak heran. Tapi belakang ada modus, mungkin bukan belakang ini, tapi baru-baru ini ada yang mendengar, termasuk
Istri saya pernah mendengar cerita sama saya bahwa ada modus yang baru. Ini sedikit menyimpang. Mereka mengatakan demikian, ya, bahwa Isa itu sesungguhnya bukan orang yang kudus, bukan orang yang baik, bukan orang yang terpuji. Kalau dia itu orang kudus, orang baik, tidak mungkin dia bisa mati dengan cara yang hina begini. Ya, digantung di atas kayu, telanjang lagi, hina. Ya, kalau dia orang baik, dia mesti mati dengan terpandang. Ya, dimuliakan. Ya, dan hanya orang yang tidak baik atau orang berdosa, orang jahat, ya, dia disalibkan bersama penjahat. Ya kan? Jadi tidak mungkin orang ini, bagaimana orang ini bisa menjadi sesembahan? Bagaimana orang ini bisa menjadi Tuhan? Ya, inilah pengertian mereka. Ya, pengertian mereka. Saya yakin antara kita yang tidak mungkin ada yang pernah berpikiran begitu. Inilah konsep dunia, konsep manusia, ya, bagi orang, kita mengatakan mereka inilah menganggap ini suatu kebodohan. Bagi orang yang binasa punya konsep begini. Mereka tidak mengerti. Ya, teologi kemuliaan sedikit punya dasar itu. Ya, ini kira-kira begitu. Jadi tidak heran. Karena pada 2000 tahun yang lalu dibawa di atas Golgota, dibawa kayu, dibawa salib Tuhan Yesus, sudah banyak suara begitu. Kalau dia adalah anak Allah, dia turun menyelamatkan dia sendiri dan selamatkan orang lain. Seolok-olok penghinaan sudah terjadi. Jadi kalau sekarang ada suara begini, tidak heran. Itu adalah suara-suara dari orang binasa. Ya, mereka tidak mau kenal. Ya. Lalu kita lebih jauh sedikit. Dari teologi salib ini juga kata ini menjadi bingkai atau dasar, ya, bingkai dari kristologi, ya, tentang Kristus dari Calvinisme. Calvinisme yaitu dari reform, ya. Bapak reform, ya. Maksudnya apa? Yaitu dengan ayat ini bahwa Kristus, ya, yang disalibkan inilah yang kita kenal. Kristus ini. Jadi di sini perlu kita sedikit belajar, ya. Bahwa betul Kristus Yesus telah disalibkan dan darahnya dicurahkan, dan dengan demikian dia telah menebus dosa kita. Ya, setiap orang percaya, ya, diselamatkan, ya, dosanya ditebus, ya, ditebus. Tidak salah itu. Jadi di sini coba bahasa Alkitab itu sangat penting, ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain ini, Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi bukan, jangan salah mengucapkan, selain Yesus Kristus atau hanya Yesus Kristus yang disalibkan. Bahasa Alkitab tidak menggunakan. Jadi tapi dasar daripada kristologi sedikit, ya, ada ciri khas begitu, bahwa ini suatu bulat, ya, suatu bulat, ya, salib, ya, kristologi, ya, teologi kristologi tentang Kristus lah, ya, Calvinis, ya, ada begitu. Jadi secara keseluruhan, ya, Alkitab 66 kitab, ya, tentu membicarakan Kristus, tidak hanya ini, bukan hanya Yesus Kristus yang disalibkan. Ya, hari ini kita coba belajar, ya, tentang yang lebih integral,
yang lebih lengkap tentang Kristus, yaitu kristologi yang lebih berimbang. Ya. Berikut ini ada sebuah diagram, yaitu dari sini coba untuk menolong kita informasi kristologi secara integral, lebih berseimbang. Ya. Kita lihat ini suatu kacamata, jadi bukan hanya satu bulat, tapi suatu oval, satu bulat telur, dua fokus. Ya. Dua fokus. Dari atas ya, penciptaan, kemudian inkarnasi. Inkarnasi itu apa? Yaitu firman menjadi manusia. Ya, yang kita merayakan, peringatkan kemarin yaitu kelahiran anak Allah sebagai manusia, sebagai insan. Dan dia telah disalibkan. Penyaliban berarti penebusan. Ya. Penyaliban berarti penebusan. Dan tentu tidak sampai di situ. Ya, tidak sampai di situ. Ya. Dia setelah dimatati, dia dikuburkan. Mereka mencari kuburannya, tidak menemukan mayatnya. Dan ada malaikat mengatakan, ya, mengapa kalian mencari orang yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ya. Ia telah bangkit. Ya. Juga Yohanes pasal 20 ayat 13, malaikat juga mengatakan, ibu, pada Magdalena, malaikat itu mengatakan, ibu, mengapa engkau menangis? Apa yang engkau tangisi? Ya. Karena dia tidak menemukan jasadnya atau mayatnya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena sudah ada kebangkitan. Sudah ada kebangkitan. Kebangkitan itu apa? Yaitu pembenaran. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita tidak dibenarkan. Karena dia tidak menebus. Dia mati seperti syahid saja. Ya. Kemudian ini setelah itu Roh Kudus turun dan mulailah sejarah gereja. Ya, ini ada tanda panah, ini maju terus, waktu berjalan terus, kita tidak ke atas lagi penciptaan ke sana, yaitu Maranatha. Ini Alkitab yang ngomong. Maranatha yaitu Kristus Yesus datang kedua kali. Ya, datang kedua kali. Ya. Jadi sekarang ya, posisi kita di mana? Ya. Apakah di sini atau di sini atau sudah dekat di sini? Ya, selama ini ada karya Roh Kudus dari Bait Allah yang lama, di Perjanjian Lama, dan sekarang ke Bait Allah, yaitu setiap orang percaya menjadi Bait Allah. Dan Alkitab mengatakan Yesus bukan saja bangkit, tapi sudah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan puluhan hari kemudian dia naik kembali ke Bapaknya, naik ke surga. Ya, 1 Kisah Para Rasul pasal 1. Ya, malaikat lagi juga mengatakan kepada murid-muridnya, ya, mengapa kalian melihat ke langit, berdiri melihat ke langit? Apa yang kalian lihat? Katanya Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kita sekarang fokus ke ini. Maranatha. Kristologi atau Kristus tidak hanya disalib. Dia telah bangkit. Ya, dan dia akan datang. Ya, datang kedua kali. Alasan apa dia datang? Ya. Nubuatan dan janji tentang Maranatha, yaitu tentang akan datangnya Yesus Kristus yang kedua kali. Itu banyak sekali di dalam Alkitab. Di Perjanjian Lama ada 800 ini yang menggali Alkitab, bukan saya. Ya, mengatakan ada 800 kali ada nubuatan tentang Maranatha. Di Perjanjian Baru terdapat 260 pasal yang di dalamnya 318 kali mewahyukan Yesus akan kembali. Ya. Dan memang demikian. Jauh sebelum Yesus datang lahir, yaitu 600 sebelum Yesus
sudah ada nubuatan, yaitu yang sangat terkenal yaitu di kitab Daniel. Kitab Daniel dijulukin sebagai kitab Wahyu Perjanjian Lama. Ya, ini terlalu panjang, kita ya, di mana sudah dikatakan, ya sudah dinubuatkan tentang akan datangnya Kristus yang kedua kali dan akan mendirikan pemerintahan. Ya. Kitab Daniel pasal 2 ayat 44 mengatakan, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, itu yang kekal. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meneremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Yaitu ini tentang ini kita detail. Dan yang bisa dipastikan bahwa semua ini waktu nubuatan ini diucapkan masih di sini, yaitu di Babel, waktu di Raja Nebukadnezar, ya, oleh Daniel. Dan setelah itu satu persatu telah digenapi, ya, kerajaan dinasti demi dinasti. Ya, kerajaan demi kerajaan sudah digenapi dan ini yang kita tunggu. Ya, akan datang menghancurkan, menghabisi kerajaan yang ada di dunia ini, ya, dan akan mendirikan kerajaan. Kita percaya apa yang dikatakan kitab, amin. Ya, kalau tidak percaya, percuma kita datang. Ya. Dan sekarang kita lebih jauh. Apa alasan? Untuk apa Tuhan Yesus datang? Ya. Di Alkitab paling tidak ada 5 alasan kedatangan kedua Sang Kristus. Ada 5. Ya. Ini setiap pasal, setiap ini boleh kita jadi khotbah, tapi kita enggak. Yang pertama yaitu menjemput orang miliknya, umatnya, ya, orang percaya. Ya, di Yohanes pasal 14, ya, Ibrani pasal 9, 28, Yohanes 14 ayat 3 yang sering kita dengar, ya, saya akan datang, saya sudah menyediakan tempat, saya akan datang kembali membawa kalian supaya di mana aku berada kalian juga berada. Ya, itu sudah kita biasa. Dia akan datang menjemput. Ya. Yang kedua, yaitu menyelamatkan umat Israel. Umat Israel adalah umat pilihan Allah. Pada akhirnya setelah Alkitab mengatakan setelah orang bangsa non-Yahudi, Zental, orang-orang bangsa lain jumlahnya sudah dicukupi, mereka juga diselamatkan. Mereka tetap adalah bangsa pilihan Allah. Ya. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 27. Silakan dibaca ya sendiri. Yang ketiga yaitu menaklukkan musuhnya. Musuhnya Allah apa? Ya, Alkitab di Wahyu mengatakan musuhnya yaitu Tritunggal yang palsu. Ya, kita menyembah Allah Tritunggal yaitu Bapa yang kudus, Anak yang kudus, Roh Kudus. Tritunggal yang palsu yaitu iblis atau setan, yaitu si ular tua, binatang sebagai simbol atau sebagai antikristus. Ya. Kristus, antikristus, dan nabi palsu sebagai apa itu? Bukan Roh Kudus tapi nabi palsu. Itu Tritunggal palsu. Inilah musuh yang mau ditaklukkan. Wahyu pasal 19 pasal 20. Dan mendirikan kerajaannya, memerintah sebagai raja damai. Itu yang dikatakan nubuatan Daniel, itu mendirikan suatu kerajaan yang kekal. Ya, di Wahyu juga 20 pasal 4, silakan dibaca. Namun kesemua ini belum terwujud, satu yang paling yang premis
yang paling dahulu mau dikerjakan Kristus datang, yaitu menghakimi dunia. Ya, menghakimi dunia. Ya. Ini hari ini yang mau kita renungkan, yaitu tentang kedatangan Yesus kedua kali untuk menghakimi dunia. Ya. Kisah para Rasul pasal 17 31 ayat 31, yaitu tentang waktu Rasul Paulus menginjili orang Yunani di Athena. Mereka yang banyak menyembah patung-patung dan Rasul Paulus memperkenalkan itu Allah yang belum mereka kenal, mengatakan demikian. Ya. Karena ia yaitu Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu. Ini ada waktunya, suatu hari. Pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang itu berarti manusia, ya, yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, yaitu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini beberapa hal, beberapa poin bahwa dia akan datang mengadili, menghakimi dengan adil, yaitu ada waktunya, dan dia adalah seorang. Ini tujuannya yaitu kepada anak manusia, yaitu Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Ya. Allah menerima kematian anaknya. Ya. Berkenan, maksudnya berkenal. Ya. Dan dengan demikian kita dibenarkan. Orang percaya dibenarkan. Kita beriman, percaya dan beriman bahwa dia telah bangkit. Ya. Dan ayat ini kalau di ini ya hubungkan, yaitu kebangkitan dengan Maranatha. Kalau tidak ada kebangkitan, ya tidak ada kembali, tidak ada naik dari surga. Ya. Kalau diringkaskan, yaitu dengan sebuah kata, kebangkitan Yesus Kristus menjadi bukti. Bukti itu apa? Bukti sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang pasti. Menjadi bukti bahwa dia akan datang kembali menghakimi dunia. Terus, tahun ini kita sudah ada visi yang baru. Itu terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ini Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ini ada surat Rasul Paulus yang terakhir. Ya, waktu itu orang percaya dianiaya dengan gila-gilaan oleh Kaisar Nero. Dan Rasul Paulus dikerangkeng kembali. Dan dia merasakan bahwa darahnya sudah akan tercurah. Dia akan mati sebagai martir. Ini suratnya yang terakhir. Maka dia kirim kepada Timotius yang waktu itu di Efesus. Ya, mendorongnya, menguatkan dia. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sebelum ini, pada ayat 1 bunyinya demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Timotius. Demi apa? Demi penyataannya dan demi kerajaannya. Dengan inilah, di hadapan inilah, dan demi inilah aku beritahu kepadamu. Beritakanlah firman. Ya, baik itu waktunya baik atau tidak baik. Ya, itu selain meneguhkan Timotius juga menjadi suatu
keyakinan iman daripada Rasul Paulus bahwa Yesus akan datang, ya, menghakimi, dia akan datang. Penyataannya yaitu Maranatha, datang kedua kali. Kerajaannya yaitu mendirikan kerajaan yang kekal, memerintah. Ya, jadi kerjakan aja. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari versinya ayat ini dibaca demikian. Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ia akan datang untuk memerintah sebagai raja kerajaannya. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu Timotius di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Berbuatlah demikian. Ya. Ini surat Paulus yang terakhir. Dan setelah itu dia mati sebagai martir, mati syahid. Dan terus banyak sekali ayat, banyak sekali. Ya, tapi kita hanya ambil beberapa saja. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakannya? Ya, Yohanes pasal 5 ayat 22 mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, yaitu kepada Yesus sendiri. Ayat 27, dan ia yaitu Allah telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia yaitu Kristus Yesus adalah anak manusia. Karena dia adalah anak manusia, maksudnya apa? Karena dia sebagai Mesias, dia diberi kuasa. Selain itu satu segi yang sangat manusiawi kalau menurut kita. Kenapa? Kalau Allah, Bapa Allah sendiri yang menghakimi, banyak orang mungkin tidak bisa terima. Engkau Allah kita, engkau pernah merasakan enggak? Manusia itu susahnya. Bukannya soal makan, ya, pergumulan, kesusahan hidup, penghinaan, penderitaan, sakit penyakit. Engkau Allah, engkau tidak pernah merasakan. Maka engkau mengadili, menghakimi kurang adil. Ya, manusia berhak memikir demikian. Tapi kalau Yesus, dia sangat-sangat layak. Apa yang tidak pernah dirasakan diderita manusia, Yesus merasakan semua itu. Hidup menderita, lapar, haus, capek, ya, lahir batin, pengkhianatan, penghinaan, sakit, luka, ya, itu hukuman yang paling sadis di atas kayu salib. Apa yang dia tidak pernah merasakan, tidak pernah dialami. Maka kalau Yesus yang menghakimi, sangat-sangat layak, tidak ada orang lain. Inilah mengapa dia diserahkan. Selain kuasa sebagai Mesias, memang dia, hanya dia. Kita tidak ada orang yang beralasan kepada bisa ngomong sama Tuhan Yesus. Engkau tidak tahu susah saya tahu. Saya dikhianati. Apa yang tidak pernah saya merasakan. Tuhan kita merasakan semuanya. Ya, penyangkalan, pengkhianatan. Makanya kalau sekarang kita ditanya, mengapa engkau percaya atau beriman kepada Yesus? Kita berjawab dengan iman Alkitabiah. Karena dia telah mati di atas kayu salib, dia telah menebus saya. Betul, amin. Tapi satu lagi, ya, itu belum lengkap. Karena dia yang menghakimi setiap orang akan berdiri di atas tahtanya. Ya, maka kita percaya. Dan Yesus menjelang mau ditangkap dan disalib, dia berkata kepada pengikutnya, ya, dia berbicara,
apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Perhatikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Ini di garis bawahi. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita tahu sebenarnya Allah, neraka itu tidak disediakan untuk manusia. Tidak seperti yang dikatakan oleh kitab seberang itu, bahwa manusia dan jin sebagai bahan bakar untuk neraka. Manusia diciptakan untuk bahan bakar. Itu saya sudah pelajari, betul. Ada ayatnya, bukan satu, beberapa ayat. Ya, jadi Allah kita tidak menciptakan manusia untuk dibinasakan. Tempat itu disediakan, ya, api yang kekal disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang khianat. Ya. Ya. Nah, sekarang kembali kita lihat. Maranatha kembali, yaitu kita akan menemukan, ya, terutama di kitab Wahyu, bahwa nanti di kitab Wahyu 8 kali menyebut yaitu tahta, itu bermaksud tentang penghakiman, yaitu tentang hidup yang kekal atau mati yang kekal, ya, penghakiman. Ya, dan akan terjadi perjamuan kawin anak domba. Sekali lagi, di mana posisi kita? Saya minta waktu sedikit lagi, ya. Di mana posisi kita? Ya, 2000 tahun yang lalu, kemarin kita peringatkan, Yesus lahir dalam palungan sebagai domba Allah. Dia sudah mati. 33 tahun dia hidup di dunia. Pada minggu Paskah dia masuk ke Yerusalem dengan naik keledai untuk menggenapi nubuatan Nabi, yaitu sebagai raja yang lemah lembut, damai. Tapi beberapa hari kemudian dia disalibkan. Waktu dia masuk dia dielukan. Hosana, Hosana. Beberapa hari kemudian dia disalibkan. Dan pada hari Tuhan, yaitu Maranatha, Alkitab mengatakan Yesus datang, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas dari Daud telah menang. Jadi bukan lagi domba yang lemah yang disembelih. Ya. Dan Alkitab, kitab Wahyu mewahyukan bahwa pada waktu itu dia dan malaikat-malaikatnya akan datang, dan pada jubahnya dan pada bahannya tertulis suatu nama. Dia adalah raja segala raja dan tuan atas segala tuan. Pada waktu itu kita tidak mendengar lagi apa yang milik kaisar kembali ke kaisar. Apa yang milik Tuhan kembali kepada Allah. Tidak ada lagi. Semua ditaklukkan. Ya, tidak ada lagi. Inilah yang kita tunggu. Ya. Kemarin Bapak Penatua Andreas khotbah tentang soal keadilan. Apa yang adil? Adil bukan menengah, tidak seimbang, bukan. Ini terakhir, ya,
perlu kita tahu juga penyataan keadilan. Ya. Sebelum menutup, ya, di Wahyu pasal 6 ada mengatakan bahwa para martir, hamba-hamba Tuhan ya, yang telah dibunuh, mereka berseru dengan suara nyaring, minta pembalasan darah daripada Allah, minta keadilan. Ya. Sekarang kita disuruh supaya kita doa, mengampuni, doa. Kita harus lakukan itu perintah Tuhan bagi musuh kita. Bahkan kita memberkati, tetapi Allah tetap adalah Allah yang adil. Ya. Pasal 6 ayat 9 sampai 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat ke bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya. Martir, para martir ya, berseru kepada. Dan apa? Ya. Allah adalah Allah yang membalaskan darah hamba-hambanya. Wahyu 19 ayat 2 mengatakan demikian. Ya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur, yaitu dunia yang di bawah kuasa setan. Pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Allah akan membalas, ya, dan akan membalas, dan hamba-hambanya akan berseru haleluya 3 kali. Ya. Ini juga penting buat kita. Ya, pada Tuhan datang kembali, Allah menghapus segala air mata hambanya dan umatnya. Yaitu di Wahyu pasal 7 dan pasal 21. Saya bacakan. Pasal 7 ayat 16-17 mengatakan demikian. Mereka, itu hamba-hambanya, tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan ia Allah, yaitu Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, yaitu umatnya. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ya. Inilah keadilan yang akan dinyatakan. Memang akan terjadi kalau kita beriman. Tibanya keadilan bisa saja terlambat. Kita merasakan kok lambat, tapi pasti akan tiba. Amin. Pasti akan tiba. Ada suatu ungkapan, saya percaya, saya setuju, bahwa kalau Kristus Yesus tidak datang kembali, tidak ada Maranatha, Allah itu tidak ada. Sekali lagi, kalau tidak ada Maranatha, Yesus Kristus tidak ada datang kembali kedua kali menghakimi dunia, Allah itu tidak ada. Amin. Pasti kembali, biarpun kita merasa lambat. Ya. Inilah sebagai penutup. Ya. Ia, yaitu Kristus yang memberi kesaksian tentang semua ini, berfirman, ya, aku datang segera. Kita umat yang mengatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau menyertai kami sampai pada akhir zaman, sampai Engkau datang kembali menjemput kami, dan kami akan memerintah bersama Engkau selama Engkau menjadi Raja damai dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami akan berjuang terus. Seperti pujian mengatakan, sampai pada akhirnya kami mendapati bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin.